Oke, selamat datang di channel gue, Rizky Studio, channel yang membahas tentang seluk-beluk dunia 3D modeling mulai dari pemula sampai dengan profesional. Buat kalian yang nonton, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Banyak orang yang bilang katanya pengen jadi 3D artist gitu, padahal mereka bisa aja salah arah. Kenapa? Karena ada namanya 3D artist dan 3D animator. Kalau kalian misalnya salah langkah dari awal untuk belajar hal yang sebenarnya bukan passion kalian bisa buang waktu dan menjadi lebih berat saat belajar. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan mendasar antara 3D artist dan 3D animator, mulai dari skill yang dibutuhkan sama dengan jenjang karirnya. Apa aja? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, 3D artist versus 3D animator. Gue bakal jelasin secara singkat ya. Jadi sebenarnya 3D artist itu apa sih? Artis dan animator gitu, bedanya apa? Jadi kita bisa lihat dari bahasanya itu sendiri. Yang pertama ada artis. Artis itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk entah itu menggambar ataupun berkarya. Sementara animator adalah dari kata dasar animate. Jadi 3D artist itu adalah orang yang membuat objek, karakter atau environment dalam bentuk 3 dimensi. Ya namanya juga 3D artist kan. Jadi 3D artist itu fokus kepada objek visualnya, aspek visual, entah itu desain, bentuk, detail dan lain sebagainya. Itu tugasnya dari 3D artist. Sedangkan 3D animator adalah orang yang bertanggung jawab untuk membuat karakter itu menjadi lebih hidup atau bergerak. Namanya juga animate, to animate, memberikan kesan gerakan atau hidup pada karakter yang sedang dikerjakan. Mereka itu bertanggung jawab pada gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan juga gestur karakter yang ada di film tersebut. Lanjut bagian kedua, yaitu skill yang dibutuhkan antara 3D artist dan 3D animator. Untuk 3D artist sendiri itu gue udah berkali-kali bahas ya untuk skillnya apa aja, jadi gue bakal rangkum secara singkat aja. Yang pertama itu ada modeling, misalnya itu dari low poly sampai dengan high poly. Kemudian ada sculpting, itu kayak teknik modeling pakai brush dalam aplikasi ZBrush biasanya, atau Blender juga bisa. Kemudian ada texturing dan UV mapping. Texturing adalah pemberian warna atau material pada objek, sementara UV mapping adalah pembuatan representasi objek 2 dimensi dari objek 3 dimensi untuk memberikan warna atau tekstur secara akurat. Jadi kalau bayangan simpelnya itu kalian bayangin paper model dari papercraft. Nah itu adalah contoh simple dari UV mapping. Kemudian ada lighting dasar dan rendering. Ini gunanya untuk memeriksa objek mulai dari yang belum dikasih material gitu, masih raw, itu lightingnya gimana. Nanti kelihatan ada shadingnya atau gimana-gimananya, itu bakal ketahuan pas ada lighting dan renderingnya. Software apa aja sih? Jadi banyak macam-macam. Namanya 3D modeling itu bisa pakai Blender, 3ds Max, SketchUp, Plasticity, Rhino, dan sebagainya. Kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekarang kita bahas tentang skill wajib bagi 3D animator. Ini kayaknya bakal banyak banget dan gue coba jelasin sesederhana mungkin, dan gue juga bakal mungkin agak nyontek juga dari HP ya, soalnya gue bukan animator. Skill wajib bagi seorang 3D animator yang pertama adalah rigging dan skinning. Ini adalah simpelnya tahap pertama gitu ya. Jadi rigging itu adalah pemberian tulang gitu pada objek. Jadi misalnya bagian tangan ini udah jadi, terus nanti lengan udah jadi ya. Nah rigging itu bikin tulang di sini dan di sini. Terus ini ada joinnya. Nah itu namanya rigging. Terus skinning atau di Blender itu bahasanya weight painting. Weight painting itu pemberian area di warna gitu. Jadi warnanya itu merah dan biru. Yang merah itu artinya yang paling berdampak dan biru itu makin ringan dampaknya. Contohnya di sini lu weight painting, yang di sini pasti bakal merah, yang bagian tangan yang sini. Terus yang sini agak biru. Kenapa biru? Dia kan jadi biru tuh dampaknya di kiri. Jadi pas tangan tuh angkat gerak dikit, yang di sini kan dia ada bergerak juga gitu. Nah, itu skinning atau weight painting. Kemudian ada ekspresi wajah dan gestur karakter, ya namanya ekspresi wajah ya. Dia marah, sedih, nangis, itu kelihatan semua gitu. Kalau misalnya flat doang nanti jangan ya. Itu nanti kayak film merah putih one for all, itu nggak ada ekspresinya. Terus gestur karakter, misalnya dia lagi jalan, lagi marah juga ada tangannya gimana, badannya gimana, nah itu gestur karakter. Kemudian ini wajib banget dikuasai buat para animator, yaitu memahami tentang 12 prinsip dasar animasi. Nah terus untuk software animator itu sama aja sih kayak 3D artist, tapi ada agak beda dikit ya. Kalau misalnya buat animasi itu kalian bisa pakai Blender, dan yang kedua itu ada Autodesk Maya. Nah itu beberapa opsi yang bisa kalian pakai untuk animasi. Kalau yang lainnya gue nggak hafal juga sih, soalnya gue bukan animator, gue 3D artist. Jadi ya gue nanti bakal tambahin di kolom deskripsi atau di visual nanti gue tampilin. Jadi 3D animator dan 3D artist itu bekerja sama, bukan bisa ya, harus bekerja sama, terutama dalam industri, misalnya dalam bikin animasi atau game. Nah berikut ini gue bakal jelasin secara singkat bagaimana pipeline atau workflow atau alur kerja dalam industri game dan animasi yang melibatkan antara 3D animator dan 3D artist. Nah jadi yang pertama kerja jelas pertama 3D artist, yaitu dia bikin objeknya, terus mulai itu dari detailing, terus texturing, lighting segala macam. Nah itu dia bikin semuanya udah beres sampai jadi. Yang kedua, setelah objek itu jadi, si karakter itu bakal dikasih rig atau kasih tulang buat nanti digerakin sama animator. Nah yang ketiga jelas, ini bagian si animator masuk, yaitu dia bikin animasi dari rig yang sudah disiapkan dan dibuat oleh 3D artist atau rigging artisnya kalau ada. Dan yang keempat, yang terakhir, udah beres ya, udah tinggal di render terus masuk ke post processing. Ini udah langkah paling akhirnya dari pembuatan film atau animasi atau game. Nah jadi buat kalian yang suka bikin desain, karakter, environment segala macam, kalian lebih cocok jadi 3D artist. Sementara buat kalian yang lebih suka
suka untuk mimik wajah, ekspresi, gerakan, gestur segala macem, itu kalian lebih cocok jadi animator. Nah, buat yang pengen tahu lebih detail gimana workflow-nya, gue bakal tampilin pipeline workflow dari industri 3 dimensi di gambar berikut ini. Masuk ke karier dan peluang kerja bagi 3D artist dan animator. Dalam dunia industri, keduanya itu punya peluang yang sama besarnya. Nah, berikut ini gue bakal kasih contoh apa aja tempat atau industri yang bisa kalian isi ya, baik untuk 3D artist maupun 3D animator. Yang pertama itu ada studio animasi, terus kedua itu ada game developer, terus yang ketiga itu ada studio VFX, terus kalian bisa juga ikut ke dunia arsitektur, atau mungkin buat kalian yang pengen jadi 3D generalis gitu, yang kalian nggak bosan-bosannya belajar dan bisa menguasai kedua hal tersebut, entah itu dari modeling sampai animasi, kalian bisa jadi freelance, karena itu bakal pays off banget kalau kalian punya dua skill tersebut. Masuk ke estimasi gaji di Indonesia buat 3D artist maupun 3D animator. Ini gue kasih cuma gambaran singkatnya aja ya, jadi bisa beda-beda, antar daerah pun bisa beda, ataupun sama-sama daerahnya bisa lebih atau bisa kurang. Yang pertama itu 3D artist di level junior, itu gajinya mulai dari 5 sampai 10 juta, bisa kurang bisa lebih. Terus masuk ke level senior yang udah lumayan pengalamannya di atas 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya, itu gajinya bisa 15 sampai 30 juta. Tapi gue takarin lagi, ini hanya gambaran kasar, bisa beda-beda tiap kota, atau bahkan satu kota beda perusahaan bisa gajinya juga beda. Terus buat animator, jadi gaji buat 3D animator itu lebih tinggi. Kenapa? Karena 3D animator itu somehow lebih sulit ya. Dia bakal kasih rig, bakal kasih weight paint, bakal kasih gerakan, itu bakal lebih kompleks. Belum lagi pas mereka udah mulai animating, tau-tau objeknya bermasalah atau gimana, nanti bakal revisi lagi ke 3D artist gitu. Itu kan juga makan waktu lama lagi, bikin keteteran animasinya ya. Jadi buat level 3D animator level junior pun gajinya tuh bisa 6 sampai 12 juta. Dan saat masuk level senior itu bisa startnya mungkin dari 20 jutaan gitu, dari 18 sampai 35 juta gitu. Jadi memang range-nya untuk animator dan 3D artist itu agak beda, animator itu lebih tinggi. Tapi kalau buat kalian yang pengen freelance, yang kalian nggak suka jam kerja 9 to 5 gitu, kalian bisa coba kerja freelance yang jam kerjanya 24/7 tapi gajinya jauh lebih besar, karena kalian bener-bener kerjain sendiri, mulai dari asetnya gimana, karakternya gimana, desainnya gimana, belum dari nol sampai animasinya gimana, itu kalian harus kerjain sendiri. Tapi ya jelas bayarannya jauh lebih besar, itu bisa startnya mungkin $1.000 aja tuh mungkin udah paling murah banget ya. Itu aja buat artisnya doang gitu. Buat animasinya juga mungkin 2.000 lagi. Jadi startnya bahkan bisa dari 3 sampai $5.000 gitu kalau kalian tembus ke pasar luar. Masuk ke bagian kelima, ini pertanyaan yang biasanya bakal muncul ya kalau misalnya kita kasih perbedaan gitu. Gue tuh lebih cocok yang mana ya? Simpelnya coba bayangin dua skenario ini. Kalau kalian itu lebih suka ngeliatin tentang bentuk, visual, atau detail-detail, itu kalian lebih cocok jadi 3D artist. Kalian bisa start jadi 3D artist, belajar modeling dan lain sebagainya. Itu kalian lebih cocok buat kalian yang lebih suka memperhatikan tentang aspek visual bentuknya yang kalian amati. Lalu untuk kalian yang lebih suka memperhatikan tentang emosi, gestur, atau mimik wajah, itu jelas kalian lebih cocok jadi 3D animator. Nah, tapi ini penting buat diingat ya, dua hal tersebut itu bisa dipelajari gitu. Kalian bisa belajar menjadi 3D artist, kemudian saat kalian sudah cukup mahir, kalian juga bisa belajar jadi 3D animator gitu. Itu bukan dua hal yang setelah kalian belajar jadi artis kalian nggak bisa jadi animator, enggak. Itu gimana tinggal kalian yang mau sendiri. Itu berdasarkan tentang kemauan kalian gitu. Kalau misalnya kalian terlalu idealis gitu, gue cuma pengen jadi 3D artist gitu, ya peluang karir kalian itu bakal lebih berkembang daripada orang yang mempelajari kedua hal tersebut. Jenjang karirnya jelas makin lebih luas. Kecuali kalau kalian cukup kenyang dengan idealisme kalian, ya itu terserah ya. Nah, tadi kita udah bahas tuh perbedaan mendasar mulai dari 3D artist sama dengan 3D animator gitu. Jadi 3D artist dan 3D animator itu adalah dua hal yang berbeda. Fokusnya beda, skillnya beda. Pokoknya itu dua bidang yang nggak bertolak belakang tapi cukup berbeda gitu ya. Tapi yang namanya di industri 3 dimensi itu sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan. Jadi berkata dua mata koin gitu, bolak-baliknya beda tapi dia menjadi satu kesatuan sebuah koin itu. Nah, buat kalian yang udah mulai belajar gitu, kalian mau jadi tim yang mana? Kalian mau jadi 3D artist atau 3D animator? Tulis di komentar.